Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta hadir pada malam hari ini, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Cisauk, Bapak Teguh Sujarwono, entah di mana ini posisinya. Ya, mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hai, halo, sudah pada makan? Biasanya kalau sudah makan, makannya banyak ya, langsung efeknya ke matanya terus ngantuk ya. Mudah-mudahan semangat ya, semangat, tidak ngantuk. Pokoknya malam ini tidak kita lewatkan untuk hal yang sia-sia ya. Alhamdulillah, dengan memuji dan memuja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada malam hari ini, halo, bisa diam? Ya, baik. Halo. Hai. Ya. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan yang maha agung, untuk berada di tempat ini. Tidak disangka, tidak dinyana ya. Manusia hanya berikhtiar, manusia hanya berencana, tapi Tuhan dialah yang menentukan, termasuk kita hadir berada di tempat ini ya. Tentu kita bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak ya. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak putus-putusnya Allah berikan kepada kita siang dan malam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam, semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi bagian orang-orang yang nanti kelak di hari pembalasan di Yaumul Mahsyar, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kembali menyapa Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Ibu Haja Eli Sulistiawati, hadir menemani kita dari mulai berangkat sampai malam hari ini. Yang kami hormati, saya ucapkan kembali Bapak Teguh Sujarwono, Ketua Komite SMP Negeri 3 Cisauk. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Kegiatan LDK ataupun LDKS, Bapak Ade Tauhid SPD ya, dan beserta seluruh jajaran panitia, Bapak maupun Ibu, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dengan setia menemani anak-anak pada malam hari ini ya. Hanya kepada Allah jualah Tuhan yang Maha Esa, semua kebaikan-kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, ini mungkin materi kepemimpinan yang sesi kedua atau episode yang kedua setelah tadi di siang hari ya. Meskipun diguyur hujan, anak-anak tetap semangat. Semangat anak-anak? Semangat. Nah, inilah seni dari sebuah kegiatan. Kalau tadi siang tidak hujan, kalian tidak punya cerita, tidak punya memori, tidak punya kenangan yang terindah. Ini nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ketika kalian sudah meraih bintang di dada masing-masing, sudah menjadi orang-orang yang sukses, ternyata
salah satu kesuksesan kalian diwarnai dengan karena kalian pernah mengikuti kegiatan LDK, berhujan-hujan, diguyur dengan air yang begitu banyak, ya. Kita sampai merasa kedinginan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah saksi atas segala apa yang kita kerjakan. Anak-anak sekalian, kegiatan LDK, apa itu LDK? Latihan dasar kepemimpinan. Boleh sekolah, ya. Latihan dasar kepemimpinan siswa, ya. Ada yang mengartikan S-nya siswa, atau juga kalau dari sisi pandang penyelenggaranya maka adalah sekolah, ya. Ini LDKS, latihan dasar kepemimpinan bagi siswa. Ini baru dasar, anak-anak sekalian. Latihan dasar, ini baru basic, ya. Baru basic, mesti elementer, ya. Belum nanti pada tingkatan-tingkatan yang akan datang, ya. Anak-anak sekalian, berbahagialah anak-anakku sekalian yang pada saat ini kalian bisa mengikuti kegiatan LDKS. Anak-anak sekalian, perhatikan. Halo. Menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan. Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah kepastian. Kenapa demikian? Dalam satu hadis Bapak mengutip, kullukum ra'in, setiap kamu semua wahai manusia, kamu akan dijadikan pemimpin. Kalian semuanya adalah calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad, itu kata pepatah Arab. Subhanul yaum rijalul ghad, artinya apa? Hari ini engkau adalah sebagai seorang pemuda, tapi esok kelak di waktu-waktu yang akan datang kalian semuanya akan menjadi seorang pemimpin. Anak-anak sekalian, kembali lagi, jadi menjadi seorang pemimpin itu sesuatu yang pasti, suatu kepastian, suatu keniscayaan. Nah, oleh karena itu, karena pemimpin itu ada sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, perlu kalian harus melewati perjalanan-perjalanan yang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Perjalanan-perjalanan menuju anak tangga yang lebih tinggi dan sampai kepada saat nanti kalian menjadi seorang pemimpin. Halo, anak-anak sekalian, ya, siap menjadi seorang pemimpin? Siap menjadi seorang pemimpin? Iya. Mudah-mudahan kata-kata adalah doa. Ya. Kami yakin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalian akan kembali datang ke alma mater tercinta SMP Negeri 3 Cisauk dengan meraih bintang di dadanya masing-masing. Ada yang sudah berhasil di bidang seorang ekonom, seorang teknokrat, seorang birokrat, dan menjadi siapapun sukses pada bidangnya masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, kalau menjadi pemimpin itu ada sebuah keniscayaan, makanya kalian perlu latihan. Ada beberapa anak tangga yang harus kalian lewati, ada beberapa ujian-ujian yang harus kalian lewati. Halo, anak-anak sekalian, kalian saat ini sedang ditempa untuk menjadi manusia emas, ditempa untuk menjadi manusia emas. Kalian tahu emas? Bukan Mas Toto atau Mas siapa lagi ya? Emas itu adalah, bukan Mas Bambang juga ya. Emas itu adalah logam mulia yang harganya sangat mahal. Selain emas, ada intan, ada berlian. Anak-anak tahu, untuk menjadi emas itu tidak serta-merta menjadi logam mulia menjadi emas. Itu beberapa tahapan yang harus dilewati untuk menjadi logam mulia menjadi emas. Harus dibakar,
harus dipatri, dan beberapa hal-hal lain yang memang harus diseleksi. Kalian juga demikian. Untuk menjadi manusia pilihan, untuk menjadi manusia emas, maka kalian harus melewati latihan-latihan. Pada malam hari ini, ya anak sekalian, ini sesuai dengan tema, sengaja suatu tema yang sangat bagus yang dipilih oleh panitia, membentuk kepemimpinan siswa yang ceria. Ceria ceria apa ini? Ceria itu ternyata sebuah akronim, sebuah singkatan. Ceria ini ada berapa huruf? C, E, R, I, A. 5 huruf. C-nya adalah cerdas. Lalu E-nya adalah edukatif atau edukasi. Itu biasanya menyatakan sifat, bersifat edukasi, ya, edukasi atau edukatif. Lalu R-nya adalah religius, religi, ya. Anak sekalian, ini Bapak ingin ingatkan dan kalian harus hafal, karena kalian ini adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah lembaga pendidikan yang bernama SMP Negeri 3. Kita punya, ya, SMP Negeri 3 Cisauk, betul. Nah, mungkin saja ada SMP Negeri 3 di negeri antah berantah di beberapa tempat yang lain, ya. Kita punya visi SMP Negeri 3 itu ada 3. Makanya kami merumuskan visi, cita-cita, pandangan, tujuan SMP Negeri 3 itu bertiga, ber-B-E-R 3. Maksudnya apa anak sekalian? Pertama, supaya mudah dihafalin. Bertiga itu artinya untuk SMP 3 pertama. Lalu bertiga adalah bernya ada 3 memang. Ber yang pertama, ya. Apa yang siapa hafal? Ya. Bertiga, salah satunya nanti ada bernilai religi. Nah ini. Kemudian berakhlak mulia, kemudian berprestasi. Bapak ulangi, bertiga itu pertamanya adalah berprestasi. Siswa SMP Negeri 3 Cisauk harus memiliki prestasi sesuai dengan yang dicanangkan di visinya SMP 3. Yang pertama itu berprestasi, yang kedua berreligi atau berreligius, bernilai agamis, bernilai agama, bernilai moral, baik agama Islam, agama Nasrani, atau agama apapun. Kalau memang sudah melaksanakan nilai-nilai, melaksanakan agamanya, nanti akan berbuah manis pada nilai-nilai religinya. Lalu yang ketiganya, bernya adalah berakhlak mulia. Anak-anak sekalian, kalian sedang dicetak menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang memiliki nilai religi dan yang memiliki akhlak yang sangat mulia, ya. Anak sekalian, cerdas. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin yaitu harus cerdas. Jangan dungu, jangan bodoh, B-O-D-O-H, bodoh, ya. Ada kata-kata yang apa namanya memiliki konotasi yang lebih negatif lagi selain bodoh, ya. Pokoknya anak sekalian, LDK ini menjadi salah satu kawah candra di muka buat latihan kita, buat kalian-kalian untuk menjadi anak-anak, menjadi manusia yang cerdas. Sesuatu hal yang tidak mungkin kalau menjadi seorang pemimpin orang yang bodoh, tidak mungkin. Ada tidak orang yang, kalau seandainya sebuah negeri, sebuah penduduk, sebuah rakyat, lalu yang diambil menjadi seorang pemimpinnya adalah orang yang bodoh, apa yang terjadi? Hancurlah, pantajil sa'ah, tunggu saja kehancuran sebuah negeri. Makanya ini menjadi sebuah prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu harus cerdas. Ya, anak-anak sekalian, kalian boleh mengidolakan
memfavoritkan, menyukai para tokoh-tokoh pemimpin dunia. Boleh saja, silakan. Halo, misalnya saja kalau di India ada namanya Mahatma Gandhi. Kalau di Amerika ada beberapa presiden Amerika yang misalnya siapa yang kalian kenal? Yang sekarang, yang dahulu-dahulunya ada Ronald Reagan, ada Abraham Lincoln, pernah jadi presiden Amerika itu, ya. Atau kita punya presiden pertama kita dahulu siapa namanya? Soekarno. Beliau orang hebat. Beliau itu seorang orator. Tahu orator? Orator itu dari kata orasi. Orasi itu artinya pidato, ya, ceramah. Orator artinya orang yang pandai berpidato. Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama itu, sampai ada satu ungkapan, karena begitu berisinya, begitu hebatnya dia berpidato, sampai-sampai ketika ia sedang berpidato, air yang sedang mengalir saja berhenti. Meskipun itu gaya bahasa hiperbola, ya, gaya bahasa lebay. Masa iya sih air berhenti, ya, air mengalir kemudian mendengar pidato sampai berhenti. Itu mengungkapkan betapa seorang Insinyur Soekarno yang luar biasa. Silakan saja anak-anak sekalian mengidolakan siapapun, tetapi anak-anak sekalian, bagi kalian misalkan anak-anak yang muslim, sebenarnya kita cukup mengidolakan seorang nabi, seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Al-Qur'an itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nabi kita tuh cerdas. Anak-anak sekalian, hai, ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin harus cerdas. Kita acak saja misalkan di sini, ya. Amanah yang terakhir. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Kami yakin kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang amanah. Lawan amanah itu apa? Lawannya amanah, lawannya kalau merasa kesulitan, ya, perhatikan. Kalian pernah belajar bahasa Indonesia? Kalau lawan kata apa namanya? Antonim. Kalau merasa kesulitan untuk mencarikan sebuah kata, ambil saja kata tidak di depannya. Amanah berarti tidak amanah, atau ada lagi sebenarnya khianat. Halo, anak-anak sekalian, karena ini suasana religi, ya, amanah dan religius, gak apa-apa nih. Anak-anak sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ketika umur 25 tahun itu sudah punya gelar di sebutan populer lah di kalangan Jazirah Arab pada saat itu. Di Mekah namanya seorang siapa namanya, saya bisa duduk tenang, ya, perhatikan, pindah duduk ke sini nggak apa-apa, pindah depan, ya, sudah, lanjut ya. Nabi kita itu umur 25 tahun dia sudah punya gelar namanya apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Halo, ada satu sejarah yang boleh kita ambil, kita petik pelajarannya. Saat itu Nabi kita berumur 25 tahun, dia disuruh berdagang, berbisnis. Ternyata bisnisnya, dagangannya begitu laris sukses, tanpa harus mengurangi timbangan, tanpa harus curang. Makanya ini juga bisa menjadi sebuah contoh. Kalau nanti kalian ingin menjadi seorang ekonom, ya, ekonom itu orang yang terjun ke dunia ekonomi. Ingat, prinsip ekonomi kalian pernah belajar di pelajaran IPS atau pelajaran ekonomi.
Ada yang tahu prinsip ekonomi itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Bahkan lebih licik lagi, kalau perlu jangan pakai modal ingin mendapatkan keuntungan. Di mana nggak bisa ya. Halo dan sekalian, cerdas penting, religius juga penting. Mohon maaf, pengen untung dengan modal yang kecil, misalnya apa? Jualan kopi, tapi jualan kopinya di tengah malam pakai lampu yang remang, jadi bukan 5.000 lagi menjadi 50.000 bayar kopinya 5.000, kemudian ngobrolnya 45.000 dan seterusnya. Ini tidak prinsip ekonominya benar, tetapi tidak religius, ya, tidak religius. Jadi anak sekalian, kalian harus jadi amanah. Kalau nanti kalian menjadi seorang, mau jadi seorang presiden, ada yang punya cita-cita ingin jadi presiden? Presiden taksi, presiden direktur, ya, presiden apa saja ya. Kalian dari sekarang harus amanah ya, sebab nanti untuk menjadi seorang pemimpin di 20 tahun yang akan datang, untuk menjadi seorang pemimpin di 30 tahun yang akan datang, ini tentu saja rekam jejaknya, rekam karyanya dari sekarang. Tidak lantas di 30 tahun yang lalu hidupnya kelap, suram, kemudian bajingan, kemudian penjahat, kemudian simsalabim jadi seorang pemimpin. Nonsen, tidak mungkin. Dari sekarang kalian harus menjadi anak yang baik. Masa depan kalian ditentukan oleh hari ini. Hari ini menentukan masa depanmu ya. Tadi sudah dikatakan, hari ini engkau pemuda, esok engkau akan menjadi seorang pemimpin. Anak-anak sekalian, di sekolah itu ada organisasi namanya organisasi OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Hanya lingkup kecil di sekolah, hanya untuk siswa. Halo anak sekalian, siswa kita di kelas 7 ini ada 300 siswa kurang lebih. Tentu saja tidak mungkin dari 300 siswa semuanya akan menjadi pengurus OSIS, tidak mungkin. Tapi anak-anakku sekalian, LDK ini bukan semata-mata secara khusus untuk menjadi pengurus OSIS saja. Andaikan kalian nanti sampai kelas 8 sampai kelas 9 tidak tersaring atau kalian tidak terlibat menjadi pengurus OSIS atau menjadi pengurus OSIS atau anggota OSIS, jangan berkecil hati. Kalian sudah akan tetap dipersiapkan menjadi pemimpin. Mungkin saja nanti bintangmu akan bersinar saat kalian nanti di SMA atau di SMK. Tapi ini basicnya penting, fondasi pada malam hari ini sangat penting. Sebuah bangunan akan kokoh, akan megah tergantung dari fondasi yang kita dirikan. Kalau kalian sudah melewati hal-hal yang baik, ya, perjalanan kegiatan LDK di 2 hari ini begitu membekas, begitu menyentuh, kemudian juga berdampak, berefek kepada perilaku kalian. Itu akan menjadi sebuah hal yang positif buat kalian nanti akan menjadi seorang pemimpin, ya. Pemimpin harus tegas, pemimpin harus amanah. Ada sedikit yang tersisa tadi dari cerita itu. Anak sekalian, halo, perhatikan. Nabi kita itu umur 25 sudah diberi gelar amanah atau al-amin maksud Bapak ya. Anak-anak sekalian, pada usia 35 tahun, halo, dengarkan, ada sebuah peristiwa besar di Mekah pada saat itu. Ada banjir bandang, bukan banjir bandeng ya. Kalau banjir bandeng banyak ikan bandeng ya. Banjir ya. Banjir, kemudian apa? Dari banjir itu menyebabkan ada bangunan suci di Mekah, yaitu Ka'bah, Baitullah. Ada batu yang sangat suci dinamakan Hajar Aswad, batu hitam sebenarnya, yang menurut pendapat para ulama asalnya itu batu itu putih, karena telah disentuh, dicium oleh manusia-manusia yang penuh sebagai pendosa, maka batu itu menjadi hitam, makanya Hajar Aswad. Hajar Aswad pada saat itu sampai
bergerak pindah, tidak lagi berada pada posisi semula karena akibat banjir bandang. Anak-anak sekalian, ini ada peristiwa yang hampir atau nyaris terjadi pertumpahan darah. Orang-orang Arab ketika itu, perhatikan. Halo, semangat ya, masih semangat ya. Baik, ini jadi seorang pemimpin harus semangat ya. Pemimpin harus pernah kehujanan ya. Pemimpin harus pernah bermalam sendiri tanpa ayah ya. Ya, suatu hari nanti anak-anak sekalian, kalian juga akan kehilangan ayah. Suatu hari nanti akan kehilangan ibu juga. Makanya malam ini seolah-olah lupakan dulu ya. Anak-anak sekalian, kembali lagi. Kenapa hampir terjadi pertumpahan darah? Orang-orang Mekah saat itu karena terdiri dari berkabilah-kabilah, bermarga-marga, bersuku-suku. Masing-masing kabilah merasa paling hebat. Kamilah yang berhak untuk merapikan, menggeser kembali, memindahkan kembali batu Hajar Aswad. Sementara suku yang lain, kabilah yang lain juga begitu. Hampir, ya. Kemudian ada seorang tokoh ulama yang ketika itu yang disegani mengambil sebuah opsi, mengambil sebuah keputusan. Begini saja saudara-saudaraku, katanya. Perhatikan, masalah ini kita tunda dulu, kita pending sampai besok hari. Kita akan meminta, yang akan memutuskan ada besok ada orang yang pertama kali masuk ke dalam Baitullah, orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, biar dia yang memutuskan urusan ini. Esok harinya, teman sekalian, siapa yang masuk pertama kali ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tokoh masyarakat yang saya bilang Bapak maksud tadi adalah Ubaidillah bin Mughirah ya. Kemudian begini anak sekalian, kata biarlah orang itu yang memutuskan. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah kiswah kain yang sangat besar. Tahu kiswah kain yang sangat besar? Lalu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, batu Hajar Aswad itu diangkat dan diletakkan, ditaruh di atas kain yang besar. Lalu setelah itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW meminta kepada seluruh kabilah-kabilah, kepada seluruh suku-suku yang ada di Mekah untuk memegang sisi-sisi pinggir-pinggir kain kiswah. Batu itu digotong bersama-sama, dipindahkan, dan Nabi kita yang meletakkannya. Ini sebuah mengambil sikap yang sangat amat bijaksana. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk menjadi seorang pemimpin juga nanti kalian harus menjadi orang yang bijaksana. Awas, bijaksana, bukan bijaksana, bejek sini, tahu bejek? Diinjak-injak, digerus gitu, itu ya. Nah, anak sekalian, cerdas, amanah, pintar ya. Anak sekalian, halo. Tadi masih ada hal yang kurang berkaitan dengan cerdas. Ada pernah kita buatkan contoh. Ada nabi, salah seorang nabi, ya, nabi yang wajib kita ketahui, yang juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nabi yang memiliki berbagai bahasa. Siapa yang tahu nabi apa itu? Dia bahasa burung dia hafal, dia ketahui. Bahasa semut dia hafal, dia mendengar. Siapa tuh? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu brilian, smart, cerdas, ya, pintar. Nah, kalian kalau untuk menjadi seorang pemimpin juga harus cerdas, pintar. Kalian harus menguasai berbagai bahasa. Ya, jangan hanya dua bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya, jangan ya. Lebih dari itu, ya. Orang Cibadak, saya pandai bahasa, dikira dua bahasa, dikira bapak bahasa Inggris, ternyata bahasa Sunda ini, gitu ya, bahasa ibunya ya. Anak sekalian, Nabi Sulaiman itu, halo belakang, itu punya kecerdasan yang luar biasa. Ia mengetahui bahasa burung. Ia mendengar percakapan
semut, apalagi manusia. Nah ini artinya sebagai contoh anak-anak sekalian, kalau untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu sangat berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks, masalah-masalah yang sangat heterogen. Kalian mulai malam hari ini ya dicanangkan ya, kalian harus menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang cerdas. Anak-anak sekalian, siapa yang kalau hari Selasa suka menghabiskan satu buah buku, siapa kan dihabiskan itu, ditelan ya. Kita setiap hari Selasa itu mengadakan kegiatan apa namanya? Literasi. Karena menurut data statistik, orang Indonesia itu orang yang sangat minim sekali membacanya. Oleh karena itu sekolah kita sudah mulai ada kegiatan literasi supaya pintar, supaya cerdas. Buku adalah jendela dunia, akan begitu ya. Membaca adalah ya membuka jendelanya, begitu ya. Artinya perhatikan, ada satu ungkapan, sebuah buku adalah setetes ilmu. Tapi Bapak yakin kalau kalian membaca meskipun hanya novel, siapa yang senang novel? Siapa yang senang novel? Hampir setiap hari masuk ke ruang PKS, Pak, ini buku, Pak, mengembalikan buku. Bapak sangat senang mendengarnya ya. Sebuah buku setetes ilmu, Bapak yakin satu buku itu bukan satu tetes, tergantung kualitas bukunya ya. Mungkin satu ember, mungkin 1 liter ya. Mungkin untuk tahap pertama anak sekalian tidak apa-apa, karena meskipun hanya dari cerita, novel itu kan cerita fiksi, tapi bisa jadi menjadi sebuah ceritanya nyata ya. Itu dari peristiwa ke imajinasi, atau bisa dari imajinasi ke peristiwa. Anak sekalian, dulu orang tua kita, nenek moyang kita dulu ya, termasuk kami Bapak Ibu guru, termasuk produk-produk masyarakat lama, itu biasanya nenek kalian, orang tua kami itu kalau seandainya ingin menidurkan anak, itu biasanya diawali salah satunya dengan bercerita. Tapi ceritanya jangan bohong ya, jangan ceritanya dengan kejujuran ya. Misalnya begini, ada anak kalian misalkan tidak mau tidur, disuruh tidur juga tidur juga, akhirnya si bapak itu bekerja sama dengan si ibu itu bekerja sama dengan si bapak, dengan ayahnya. Pak, bapak di luar sana. Si bapak itu mengetuk-ketuk pagar gitu. Apa kata si ibunya? Diam kamu, diam, di luar ada setan. Yang setan itu siapa? Bapaknya dianggap setan. Tidak usah bercerita yang kira-kira tidak jujur ya, harus jujur. Anak-anak sekalian, cerita-cerita nenek, cerita-cerita seorang ibu itu akan menjadikan otak kita itu menjadi cerdas juga ya, menjadi yang halus jiwanya ya, kemudian halus perasaannya. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, halo anak sekalian, seorang pemimpin selain dia tegar, selain dia kokoh jiwanya, tetapi harus lembut jiwanya. Pemimpin itu harus tahu mendengar suara lapar anak rakyatnya ya. Jangan kalian nanti jadi pemimpin kenyang sendiri, kaya sendiri ya, kemudian rakyatnya atau masyarakatnya, anak buahnya lapar ya. Anak-anak sekalian, halo ya, sebentar lagi. Kalau ada yang bertanya, anak-anakku sekalian boleh ya. Jadi kalian semangat ya, karena setiap manusia menjadi arsitek bagi masa depannya sendiri. Setiap manusia menjadi arsitek bagi keberuntungannya sendiri. Kalian mau berhasil atau mau gagal? Mau berhasil atau mau gagal? Itu sangat tergantung kepada kita semuanya, tergantung kepada kalian. Kalian mau gagal, maka akan jadi gagal. Kalau kalian mau jadi berhasil, insya Allah akan berhasil. Dan halo anak sekalian, yang namanya menjadi seorang pemimpin itu harus tahan uji. Kalau kalian hari ini cuma kehujanan, ada yang tadi anak-anak sekalian, ada yang dikerokin itu masuk angin, tidak apa-apa ya.
tidak usah pulang, biarkan saja. Ini akan menjadi sejarah. Dulu saya suatu hari nanti, siapa tadi yang dimasuk angin dikerokin, ibu-ibu guru begitu setianya, begitu sayangnya. Nanti suatu hari nanti kalau kalian sukses datang, cari itu Bu Nuriani, cari itu ibu-ibu guru tadi yang tidak usah begini. Cari ibu-ibu guru yang begitu setia dengan kalian. Artinya apa? Itu menjadi sebuah kisah kalian. Suatu saat nanti kalian menjadi orang hebat. Kalian harus punya perasaan. Jangan nanti baru lulus SMP saja, baru 1 tahun, kemudian ketemu dengan Pancet, ketemu dengan Pak Ade. Rasanya Bapak kepengen sekali ditanya oleh kalian. Ternyata kepedean Bapak melihatin kamu, kayak kamu nggak bertanya, malah disapa. Bapak siapa ya? Bapak siapa ya? Oh, Bapak bekas guru saya ya. Akan disebutnya bekas lagi ya. Guru bekas. Tidak ada bekasnya ya. Harus halus jiwanya, harus memiliki kepekaan ya. Kemudian juga harus ada rasa kasih sayang. Kalian malam ini sejak kemarin memang sudah diatur menjadi satu kelompok kalian bekerja sama. Ada saatnya kalian bekerja sama, ada saatnya kalian bekerja bersama-sama. Apa bedanya bekerja sama dengan bekerja bersama-sama? Ya. Kalau bekerja sama, kalian saling berinteraksi, saling membantu. Kemarin atau mungkin ada materi dinamika kelompok, ya. Tapi nanti ada saatnya kalian bekerja bersama-sama. Artinya sama-sama bekerja. Kalau dikasih sedang latihan oleh Pak Bambang, ya, oleh guru suruh mengerjakan latihan, jangan dipraktekkan bekerja bersama-samanya. Justru kalian bekerja bersama-sama, jangan menyontek. Ulangan, siapa yang ulangannya suka menyontek? Apalagi nyontek di Google, di HP dan sebagainya. Ya, baik anak sekalian, kami berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, anak-anakku sekalian, dengan cinta kami, dengan sayang kami sangat berharap kalian semuanya nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kalian dicetak menjadi manusia emas, menjadi manusia pilihan, ya, tahan uji. Dalam ungkapannya tahan banting, tapi kalian tidak dibanting-banting, ya. Artinya kepanasan. Pemimpin itu harus merasakan panas. Pemimpin harus pernah merasakan dingin. Pemimpin harus merasakan kesulitan. Semua persoalan-persoalan nanti di masa yang akan datang, karena kalian sudah memiliki pengalaman, maka kalian akan menyelesaikan dengan cara bijaksana. Ya. Ada yang ingin bertanya anak sekalian sebelum Bapak tutup? Ya. Baik, anak-anak sekalian, tetap semangat malam hari ini ya, sehat semuanya. Baik, mudah-mudahan malam ini tidak turun hujan karena masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Acara sebelum api unggun nanti mungkin ada materi tentang keorganisasian dari Mr. Bambang atau Pak Bambang ya. Dari Bapak cukup sekian, tidak usah beranjak anak sekalian karena kita akan lanjut materi di sini ya. Atau bagaimana? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi